Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan pelajaran Ibu Intan Doroktapiani dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah pemaparannya, mohon simak dengan baik ya. Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mensyukuri, menghargai, mengetahui, mengamalkan, dan melakukan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmodihardjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal mula katanya yaitu dari panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau asas yang berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Nah, lebih lanjut, dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, kalau begitu apa itu fungsi dan peranan dari Pancasila? Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oke, selanjutnya kalian silahkan isi link Google Form yang berisi mengenai daftar baik buruk, model pembelajaran, value clarification technique. Ini linknya, silahkan nanti diisi. Selanjutnya yaitu LKPD yang harus kalian jawab, dikerjakan di buku catatan. Yang pertama yaitu buatlah uraian singkat tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Dan siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kamu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat kerjakan tugasnya.